Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di Oswald Tarot. Di sini saya akan melakukan general reading yang bersifat timeless reading. Ya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan bahagia, baik dan sehat ya. Jaga kesehatan untuk kalian semua. Di sini saya akan general reading yang bersifat timeless reading tentang bagaimana keadaan si dia dan isi hatinya. Oke, fokuskan kepada orang yang ingin kamu tuju ya, tentang keadaan dan isi hatinya. Kita shuffle ya. Dan fokuskan orangnya ketika saya menshuffle kartu. Bagaimana keadaan si dia dan isi hatinya. Seseorang yang sedang difikirkan, fokuskan bagaimana keadaan si dia dan isi hatinya. Bagaimana keadaan si dia dan isi hatinya. Fokuskan kepada orang yang kamu tuju ya. Bagaimana keadaan si dia dan isi hatinya. Bagaimana keadaan si dia dan isi hatinya. Di sini ada Knight of Swords ya, drama. Orang yang kamu fokuskan ini sedang banyak konflik ya, sedang banyak drama yang harus dia hadapi di sini ya. Banyak konflik, banyak drama yang membuat kepikiran, dan di sini ada Six of Cups ya. Di sini aku rasa kepikiran dengan cerita masa lalu dengan kamu di sini ya, sehingga dia melakukan suatu drama. Ada King of Wands, dia ingin melakukan suatu tindakan nyata, praktek yang nyata ya terhadap kamu. Karena dia, aku lihat di sini melakukan suatu drama ya, drama karena dia merasa rindu ya. Di sini ada Queen of Swords. Ya. Di sini dia dengan benar-benar begitu tegas ya untuk bisa menghadapi rasa kefikirannya, rasa rindunya ya. Dia sangat menggunakan logikanya untuk melakukan suatu tindakan datang ke kamu ya, atau tindakan untuk bisa mengulang lagi kenangan indah yang dulu pernah kalian lewati. Di sini ada Seven of Pentacles. Dia memang belum bergerak ya di sini, tapi dia sangat memikirkan. Dia masih memikirkan potensi-potensi untuk datang ke kamu gitu. Six of Wands. Kenapa dia rindu? Kenapa dia mengingat kamu? Karena dia merasa sukses ya. Merasa sukses dalam hubungan bersama kamu. Dia merasa kamu bisa membawa suatu kesuksesan ya. Hubungan, perasaan ya, bahkan pekerjaan ya. Di sini dia merasa kamu adalah seseorang satu-satunya yang bisa memberikan suatu kesuksesan hubungan, suatu kebahagiaan di dalam hubungan di sini. Bagaimana keadaan si dia dan isi hatinya? Kebanyakan ya. Bagaimana keadaan si dia dan isi hatinya? Di sini the Tower. Ya. Tetapi kesuksesan dalam hubungan tersebut, kebahagiaan dalam hubungan tersebut, dia merusaknya. Di sini ada petir, ada badai, ya, ada ombak gitu ya. Di sini, dan ada kapal yang kebakaran. Destruction, ya, kerusakan. Tetapi dia paham bahwa dia sudah merusak hubungan yang sukses. Di sini tulisannya tetapi distraction, kerusakan ya. Hubungan yang sukses tetapi dia rusak di sini ya. Sehingga karena dia yang merusak di sini, sehingga dia menyadari ya, baru sadar gitu ya di sini tentang hubungan yang sukses itu seharusnya dipertahankan. Di sini ada Knight of Cups, dia ingin memberikan suatu proposal ya, padahal dia yang mengakhiri di sini. Atau kalau kamu pun yang mengakhiri di sini, dia tetap ingin memberikan suatu proposal, menawarkan lagi ya perasaannya di sini.
Wow. Di bottom of the deck di sini ada Two of Wands. Vision. Oke. Dia melihat kamu adalah seseorang yang pekerja keras, seseorang yang penuh passion ya, seseorang yang begitu bersemangat ya, dan kamu seseorang yang bisa merawat dia, seseorang yang mampu membimbing dia, menyayangi dia dengan tulus, tetapi di sini stuck ya. Dia mulai sadar ya akan pandangan tentang itu, tapi dia stuck, dia hanya bisa menunggu. Padahal ada rasa rindu yang kuat, tetapi dia seperti tidak bisa bergerak gitu ya di sini. Oke, kemudian kita lihat juga klarifikasinya ya. Klarifikasi untuk bacaan ini ya. Klarifikasi untuk bacaan. Dia yang merusak, namun dia yang menawarkan lagi ya. Karena ada tentang kesadaran ya, dia sadar. Dengan logikanya dia sadar, dengan perasaannya dia sadar bahwa kamulah hubungan yang sukses, hubungan yang bisa membuat dia bahagia ya, sehingga dia mengingat ya, Six of Cup, mengingat, merefleksikan situasi masa lalu, situasi yang membuat dia bahagia. Oke. Klarifikasi untuk Knight of Swords dan Seven of Pentacles. Klarifikasi untuk Knight of Swords dan Seven of Pentacles. Di sini ada temptation ya. Dia sadar bahwa kamu adalah harta karunnya di sini. Ada harta emas ya, piala, dan dia tidur. Jadi di sini dia sadar, tetapi dia tidak bisa bergerak ya, dia diam saja. Dan dia mencoba untuk healing dari drama yang terjadi ya, drama dari kekacauan yang dia buat sendiri ya, drama, dia penuh dengan drama orangnya ya. Dia mencoba healing, dia mencoba menenangkan diri dan mencoba berdamai dengan dirinya sendiri atas situasi yang dia lakukan ya, selama ini. Klarifikasi Six of Cups dan Six of Wands. Ten of Fire atau Ten of Wands. Dia merasa terbebani dengan rasa rindu yang cukup kencang, yang cukup kuat ya. Dia merasa terbebani, dia rindu sekali di sini ya, rindu sekali sampai-sampai dia mencoba membakar ya kenangan-kenangan di sini. Ini ada seseorang yang sedang membakar kertas gitu ya, dan ini api. Dia mencoba membakar kenangan-kenangan yang pernah dia ingat. Dia mencoba menghilangkan jejak di pikirannya, namun menghilangkan jejak di pikiran dan perasaannya, namun sulit ya, sulit. Dia tetap mengingat walaupun mungkin dia membakar foto gitu itu, tapi ingatannya tetap ada ya bersama dengan kamu di sini. Dia merasa terbebani dengan kebahagiaan yang pernah kalian lewati ya di sini. Kemudian kita lihat lagi klarifikasi King of Wands dan The Tower. Klarifikasi King of Wands dan The Tower. Eight of Fire, Eight of Wands ya. Dia ingin bergerak di sini ya. Bergerak, dia tertarik untuk bergerak, berkomunikasi dan melakukan revolusi ya. Karena kerusakan yang pernah dia lakukan, dia ingin ini tuh rusak kah? Dia ingin memperbaiki kerusakan yang sulit ya sebetulnya. Memperbaiki kapal yang rusak karena petir, karena hantaman ombak itu sulit. Bahkan kebakaran itu sulit. Tapi dia ingin mencoba memperbaiki situasi tersebut atau mencoba memperbaiki kapal yang rusak tersebut. Dia ingin perbaiki walaupun sulit di sini. Dia ingin benar-benar bisa memperbaiki hubungan walaupun sulit ya, walaupun sudah hancur, sudah rusak gitu ya. Diterjang badai dan ombak, bahkan petir. Kemudian kita lihat klarifikasi Queen of Swords dan Knight of Cups. Klarifikasi kebanyakan ya. Klarifikasi Knight of Swords dan klarifikasi Queen of Swords dan Knight of Cups. Klarifikasi Queen of Swords dan Knight of Cups. Di sini ada The Tower lagi ya muncul. Ini The Tower ya, kalian bisa baca The Tower di sini ya.
Dan ini juga muncul lagi the Tower untuk klarifikasi Queen of Swords dan Knight of Cups. Ya. Cukup kencang hubungan yang sudah hancur, sudah rusak ya. Yang dia buat drama ya. Dia membuat drama kemudian hancur, rusak gitu ya akibat ulahnya. Di sini ada the Tower, Queen of Swords, the Tower dan Knight of Cups. Dia tahu ya bahwa kehancuran hubungan ini akibat dari keputusan dia ya. Keputusan dia akibat dari drama yang dia lakukan gitu ya. Dan di sini dia ingin melakukan suatu revolusi ya, ingin membangun lagi sesuatu hal yang hancur, ingin membangun lagi sesuatu hal yang rusak gitu. Dia ingin membangun lagi koneksi dengan kamu, membangun lagi hubungan dengan kamu gitu ya. Dan dia mencoba tegar menghadapi ini semua. Dia mencoba tegar dan kuat di sini ya menghadapi kehancuran ini gitu. Jadi dia sangat ingin sekali ini dibangun lagi gitu ya. Hubungan yang rusak ini dibangun lagi. Makanya dia ingin menawarkan proposal, menawarkan suatu hubungan ya, menawarkan suatu komitmen di sini karena dia masih punya perasaan. Di sini Cups ya. Dia ingin memberikan perasaannya, memperbaiki semuanya. Padahal dia yang membuat drama sehingga hubungan ini rusak ya. Di bottom of the deck di sini ada the stars ya. Di sini the moon, ace of earth, six of earth, page of earth, ya. Page of pentacles, six of pentacles, ace of pentacles, the moon dan the stars. Di sini dia sangat begitu semangat dan gigih ya untuk bisa memberikan apa yang dia tidak bisa berikan sebelumnya ya. Dia ingin berjuang dan memulai lagi suatu perjuangan di sini ya terhadap kamu, walaupun di sini dia harus memanipulasi keadaan ya. Mungkin dia harus memberikan godaan-godaan lagi ya, memanipulasi ucapan atau memanipulasi keadaan. Dia ingin sekali berkomunikasi ya di sini. Bahkan dia mencoba berkomunikasi batin, secara batin dengan kamu ya. Di sini ada bulan. Dia ingin mencoba berkomunikasi secara batin dengan kamu dan di sini ada the stars ya. Kamulah harapannya, kamulah kebahagiaannya. Dia tahu bahwa kesuksesan hubungan itu berada di kamu ya. Berada ketika dia berhubungan dengan kamu gitu. Di sini bulan ya, bulan, the moon dan the stars. Bulan dan bintang itu kan muncul ketika malam hari ya, identiknya. Di sini menandakan bahwa dia mencoba mengkomunikasikan secara batin dengan kamu ketika malam hari, dan ketika malam hari juga dia mengingat kenangan hubungan bersama kamu yang indah, yang sukses, dan dia juga mengingat kamu, sehingga ini ada koneksi batin dengan kamu gitu ketika malam hari, kuat kencangnya gitu ya, kencangnya ketika malam hari ya. Di sini wow, ada kerinduan ya. Bulan itu juga mengibaratkan suatu kerinduan mana ini ya. Bulan juga mengibaratkan kerinduan. Kalau bisa diungkapkan itu seperti lagunya Firasat ya, cepat pulang, yang itu ya. Di sini yang aku rasa gitu ya. Oke. Coba dengarkan lagunya Firasat dari Marcel ya kalau nggak salah. Kemudian kita lihat ya dari kartu hitam. Bagaimana keadaan si dia dan isi hatinya? Bagaimana keadaan si dia dan isi hatinya? Bagaimana keadaan si dia dan isi hatinya? Si dia seseorang yang sedang difokuskan. Bagaimana keadaan si dia dan isi hatinya? Seseorang yang sedang difokuskan. Di sini aku tak akan menghampirimu. Ya, dia masih di situasi stagnan ya, di situasi diam karena dia mencoba untuk healing, mencoba untuk menenangkan dirinya ya.
Di sini ada aku ingin bersamamu sampai maut memisahkan kita. Jadi di sini dia menyadari ya, hubungan yang sukses itu bersama dengan kamu, dan dia ingin sekali gitu bisa memperbaiki ini semua sampai maut memisahkan dia dan kamu. Dia ingin memperbaikinya dan ingin lebih setia lagi sampai maut memisahkan. Aku hanya menerima kelebihanmu. Sebelumnya dia hanya menerima kelebihan kamu ya. Tetapi di sini ya, untuk saat ini juga dia melihat kamu itu penuh dengan kelebihan gitu ya. Melihat kamu itu penuh dengan kelebihan. Jadi dia melihat untuk saat ini dia melihat kamu itu nggak ada kurangnya, padahal kamu manusia pasti ada kurangnya. Tetapi untuk saat ini dia merasa kamu itu kok kamu tuh punya kelebihan terus ya yang aku lihat gitu. Jadi dia melihat kamu hanya punya kelebihan ya, karena saking dia melihat kamu itu seseorang yang bisa membawa kepada suatu kesuksesan gitu ya, sehingga di sini dia hanya bisa melihat kelebihan kamu saja gitu ya. Sebelumnya dia mungkin memanfaatkan kamu, tetapi di sini untuk saat ini ternyata kamu itu sangat berarti dengan segala kelebihan kamu. Di sini ada aku sulit tidur karena memikirkanmu begitu dalam. Nah, jelas ya. Jelas dari the stars dan the moon yang aku katakan tadi ya. Dia bulan dan bintang itu kan identik dengan malam hari gitu ya. Dan ini ya, situasi ini membawa kepada kerinduan dia ya. Komunikasi batin ketika kuatnya di malam hari ya. Bahkan dia sulit tidur karena terus memikirkan yang dia hadapi ya, kerinduan ya, ingin kembali, ingin melakukan suatu perbaikan, tetapi dia merasa belum waktunya karena dia harus menenangkan diri dulu ya, karena dia juga merasa takut juga ya, takut kamu tolak. Kemudian kita lihat lagi bagaimana, oke. Di sini kamu bukan prioritasku katanya ya. Jadi memang untuk saat ini dia merasa kamu itu bukan prioritas dia ya. Karena yang dia harus prioritaskan saat ini adalah tentang bagaimana caranya untuk lebih tenang, lebih rileks gitu ya. Dan dia harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dia buat sendiri ya, dengan pihak-pihak yang lain ya. Entah itu dengan pihak ketiga atau pihak-pihak lain yang memang dirugikan gitu ya di sini. Jadi dia masih tidak mau menghampiri di sini ya, karena ada hal lain yang harus dia prioritaskan terlebih dahulu ya. Jadi tidak menghampiri gitu tentang drama yang dia buat. Dan memang untuk saat ini dia memang tidak datang karena dia merasa untuk saat ini prioritas dia itu harus healing dulu, harus tenang dulu ya. Di sini ada tulisan aku tidak suka pada orang yang ada di sekelilingmu ya. Jadi dia memang cukup posesif ya, karena dia yang hanya ingin bersamamu sampai maut memisahkan. Jadi dia tidak suka ketika kamu dekat dengan orang lain, dengan pihak lain ya. Dia ada rasa cemburu yang aku lihat di sini ya. Rasa cemburu cukup kencang juga. Maafkan kesalahan dan egoku katanya. Dia mencoba meminta maaf sama kamu ya, atas kesalahan yang sudah dia lakukan. Jatuh. Kebanyakan juga. Satu kartu lagi ya. Bagaimana keadaan dia dan isi hatinya. Aku dan dia hanya teman. Jadi di sini dia mulai menyadari ya kalau dia itu bukan siapa-siapa. Mungkin dia sempat meninggalkan kamu itu karena memilih orang lain ya. Dan dia menyadari kalau dia yang dia pilih itu ternyata bukan seseorang yang bisa membawa kepada suatu kebahagiaan, atau bukan seseorang yang memang dia cintai. Jadi dia menganggap bahwa dia itu hanya teman ya, seseorang pihak lain itu hanya teman, tidak ada yang spesial gitu. Di bottom of the deck di sini dia aku memaafkan kamu. Jadi di sini walaupun kamu juga ada salah sama dia, dia akan berusaha memaafkan kamu ya. Oke. Kemudian kita lihat ya dari
self care-nya. Jadi memang di sini dia ya lebih memprioritaskan kehealingannya dulu, ketenangan batinnya dulu, kedamaian batinnya dulu sebelum benar-benar datang. Dan dia masih menunggu ya, sorry. Dia masih menunggu. Bagaimana keadaan dia dan isi hatinya? Bagaimana keadaan dia dan isi hatinya? Pesan untuk kamu ya, menghadapi situasi ini. Pesan untuk kamu menghadapi situasi ini. Tentang bagaimana keadaan si dia dan isi hatinya. Pesan untuk kamunya ya. Pesan untuk kamu dalam menghadapi situasi ini. Sweet treat ya. Kamu dikasih pesan, dikasih saran untuk mentreat ya, memperlakukan dia ini dengan manis ya. Ketika mungkin dia mencoba berkomunikasi atau ketika dia hanya diam saja, perlakukan saja dengan manis gitu ya. Misalnya dia berkata hai ya, berkomunikasi menyapa kamu hai, tetap kita harus berperilaku manis ya. Mau kamu menolak dia pada akhirnya atau menerima dia pada akhirnya, tetap perlakukan dia secara baik-baik, secara manis ya. Jangan kasar gitu ya. Di sini sarannya untuk tetap memperlakukannya secara manis. Di bottom of the deck di sini ada Create Art ya. Create Art di sini adalah ini kan kalau kita menggambar itu pasti awalnya kertasnya putih ya, kosong. Buatlah suatu cerita, jalan cerita kita ya, sesuai dengan impian kamu, sesuai dengan harapan kamu di sini ya. Jadi kamu disarankan untuk cobalah kamu punya rencana sendiri, kamu punya planning sendiri. Kamu gambarkan, lukiskan apa yang memang kamu inginkan. Kalau kamu merasa ingin balikan sama dia, lakukan tindakan-tindakan yang membawa kepada situasi itu. Tapi kalau kamu gak mau dengan dia, kamu lakukan juga tindakan-tindakan atau perilaku yang membawa kepada situasi memang tidak bersama gitu. Jadi ini kertas kamu, ini kehidupan kamu maksudnya ya. Jadi ini kertas kamu, tuliskan apa yang memang ingin kamu tuliskan, gambarkan emang apa yang ingin kamu gambarkan. Ini kehidupan kamu. Jalankan cerita sesuai apa yang memang kamu inginkan, apa yang memang menjadi impian kamu. Jadi create art ya. Lakukan sesuai dengan apa yang memang kamu impikan. Kemudian kita lihat dari charmnya ya. Bagaimana keadaan dan isi hati si dia? Di sini ada mata ya, kacamata, bukan mata, kacamata, dan warnanya gelap ya. Kacamatanya gelap. Di sini dia suka memata-matain kamu, stalkingin kamu, kepoin kamu, walaupun aku rasa kamu nggak tahu gitu ya, karena dia memata-matai kamu secara sembunyi-sembunyi di sini ya. Entah itu memata-matai dari segi bertanya gitu ya kepada orang yang ada di sekeliling kamu, atau medsos kamu, atau berbagai cara dia lakukan untuk bisa mengetahui ya, memata-matai kamu ya, kepoin kamu, stalkingin kamu ya, tetapi secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi di sini. Kemudian di sini ada lingkaran dan setengah air pink, di mana dia masih setengah-setengah untuk bisa bergerak ke kamu, karena dia tahu harus ada sesuatu hal yang dia kerjakan dulu, yaitu harus damai dulu, tenang dulu dengan batinnya sendiri, harus menyelesaikan konflik-konflik yang ada sebelumnya ya dengan pihak lain gitu. Jadi dia masih setengah-setengah gitu ya di sini, sehingga pergerakannya masih belum bergerak ya, belum tampak begitu jelas bergerak gitu. Kemudian di sini ada penggaris, dia masih mengukur diri ya, masih mengukur, melihat situasi, mengukur diri, mengukur keadaan ya, apakah sudah tepat, apakah belum gitu ya, untuk bergerak, untuk berkomunikasi. Kemudian di sini ada daun ya, di mana dia merasa kalau kamu itu seseorang yang sangat bermanfaat, seseorang yang bisa membuat dia hidup. Daun itu kan bermanfaat untuk banyak makhluk hidup ya, untuk pohonnya sendiri ya, untuk fotosintesis dan untuk
orang-orang yang atau hewan-hewan yang memanfaatkan pohon tersebut atau tumbuhan tersebut. Nah, di sini dia melihat kamu adalah sosok yang memang sangat bermanfaat untuk orang-orang, untuk banyak orang, dan dia merasa menyesali ya dengan situasi ini ketika berpisah dengan kamu ya. Dia mulai sadar bahwa kamu memang seseorang yang sangat baik dan sangat bermanfaat gitu ya untuk dirinya, untuk kesuksesannya, untuk semangatnya, untuk cintanya gitu di sini ya. Untuk kasih sayangnya dan kehidupannya. Jadi di sini ya dia ingin bergerak, namun untuk saat ini memang bukan prioritas ya, karena dia harus healing, harus tenang dulu dan harus menyelesaikan konflik-konflik yang dia hadapi ya saat ini. Jadi dia masih mencoba untuk menenangkan diri, menyelesaikan konflik yang ada. Tetapi ada keinginan untuk dia datang karena ada rasa rindu juga yang cukup kencang. Oke, cukup ya untuk general reading bagaimana keadaan dan isi hati dia yang bersifat timeless. Semoga ini bermanfaat, semoga yang baik-baiknya resonate. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan terima kasih yang sudah like, comment, share, and subscribe. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada perkataan yang menyinggung kalian. Tetap semangat untuk semuanya. Raih kebahagiaanmu. See you next time. Bye-bye.